Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita mau mengadakan sebuah perjalanan dalam jarak dan waktu tertentu, biasanya kita sungguh mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan dibawa. Bahkan mungkin di antara kita ada yang biasa membuat list barang-barang tersebut atau hal-hal apa yang akan dibawa. Dan kalau ada sesuatu yang tertinggal, biasanya kita akan merasa, menyesal. Mungkin baru teringat ketika di tengah perjalanan, atau ketika sampai di tempat tujuan, baru teringat, sayang, ini barang gak dibawa padahal dibutuhkan. Apalagi kalau yang tertinggal gadget atau HP ya, pasti, uring-uringan betul mungkin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil, mengapa Yesus melarang para muridnya untuk tidak membawa pundi-pundi, bekal atau kasut? Bahkan mereka juga dilarang untuk memberi salam bila bertemu orang dalam perjalanan. Pada dasarnya Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai penjamin atas kehidupan para muridnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan Yesus sangat mencintai mereka. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menghadirkan Allah laksana seorang ibu yang baik. Nabi Yesaya mau mengatakan realitas manusia dengan pengalaman manusiawi. Pengalaman penderitaan dan kemalangan, pengalaman disakiti, pengalaman ditolak oleh orang-orang terdekat. Pengalaman-pengalaman manusiawi ini hendaknya tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan yang tidak lain adalah kasih itu sendiri. Ketika melihat situasi manusia seperti itu, ia akan berusaha menghibur umat kesayangannya. Maka tugas kita sebagai manusia adalah tinggal bagaimana mewartakan karya agung Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing yang berasal dari Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah Yesus mendorong para murid untuk bekerja keras karena panen sudah siap, setelah mendorong mereka untuk siap menghadapi kesulitan karena ada serigala di luar sana, setelah mendorong mereka untuk menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan, bukan pada uang atau kekuatan mereka sendiri, setelah mendorong mereka untuk tetap fokus pada misi mereka, Yesus menyelesaikan instruksinya, perintahnya dengan memberitahu murid-muridnya bagaimana harus bereaksi ketika mungkin mereka ditolak, ketika usaha mereka mungkin tampak sia-sia, ketika mereka mungkin tampaknya gagal dalam upaya untuk memenangkan orang kepada Kristus. Ketika itu terjadi, mereka hanya perlu mengibaskan debu dari kaki mereka dan melanjutkan perjalanan, melanjutkan karya misi. Selebihnya Tuhan yang akan berkarya. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap orang tetap bebas untuk menerima atau menolak anugerah Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Santo Paulus sangat menekankan salib dalam bacaan kedua. Aku sekali-kali tidak akan bermegah selain di dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa kasih-Nya kepada manusia dan Bapa-Nya tidak terbatas. Tetapi pada saat yang sama, salib merupakan tanda realitas dosa yang nyata, penolakan bebas manusia terhadap Injil. Lalu, apakah kita siap menghadapi penolakan demi dan atas nama Kristus sendiri? Yang jelas bahwa Yesus menghendaki kita semua menjadi sahabat-sahabat-Nya yang selalu siap diutus, yang selalu siap juga menghadapi penderitaan, tetapi yang jelas bahwa dalam situasi itu Yesus tetap menjamin segala kehidupan kita. Kemuliaan Kristus yang terbesar karena di kayu salib Ia menunjukkan bahwa kasih-Nya kepada kita dan Bapa tidak terbatas. Sabda Tuhan pada hari ini mau menyampaikan pesan kepada kita. Pertama, kita diingatkan tentang panggilan atas hidup kita sebagai utusan untuk menjalani hidup sederhana, tekun dan siap menderita dalam mewartakan damai sejahtera Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita
semua diingatkan di dalam Injil hari ini khususnya untuk melihat kembali sejauh mana kita mau terlibat di dalam karya perutusan, karya penyelamatan yang Tuhan nyatakan kepada dunia. Kita masing-masing sebagai apa dan siapapun kita hendaknya turut serta di dalam karya yang baik ini. Kedua, Tuhan sangat baik. Ia mengasihi dan menyelamatkan umat-Nya. Kasih-Nya dilakukan seperti seorang ibu menunjukkan kasih-Nya kepada anak-Nya. Dan hal yang ketiga adalah di dalam kebersamaan sebagai utusan Tuhan adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi ciptaan baru. Dalam arti, para utusan Tuhan mengalami pertobatan radikal di dalam hidupnya. Para utusan Tuhan harus mengarahkan hidupnya kepada kekudusan. Saudari-saudaraku yang terkasih, serigala muncul ketika domba hadir. Menjadi anak domba di antara serigala menyeratkan bahwa kekerasan paling baik dikalahkan dengan kerendahan hati. Demikianlah seorang pengikut Kristus harusnya bertindak. Demikianlah seorang pengikut Kristus harusnya sungguh mempraktekkan apa yang Yesus teladankan ke dalam hidup kita. Hati yang murni dan tidak mementingkan diri, tidak mengizinkan kepahitan, kebencian, dan kesulitan untuk melemahkan komitmennya. Semoga kita memiliki rahmat dan keberanian untuk menjadi saksi Kristus yang efektif di rumah dan di tempat kerja kita, dalam kehidupan masyarakat dan komunitas kita, mengatasi rasa takut menjadi anak domba di antara serigala. Maka kita juga sebagai umat beriman diajak untuk terus-menerus menghadirkan doa untuk panggilan, baik imamat maupun hidup religius yang lainnya yang sungguh dibutuhkan untuk kehidupan menggereja, untuk masa depan gereja, dan semakin banyak orang yang akhirnya boleh mengalami keselamatan Tuhan. Semoga kita semua melalui Ekaristi ini dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya yang setia. Tuhan memberkati.